Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Fatmawati. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan sekarang saya bekerja di SMA Negeri 24 Garut. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa kembali di sini tentunya untuk berbagi terkait dengan pemecahan masalah khususnya bagi siswa-siswi yang tentunya sebagai peserta didik yang harus kita didik dan harus kita ajarkan dengan baik. Baiklah, untuk hari ini saya akan mencoba mengulas terkait bagaimana sih penanganan untuk siswa-siswi yang memang dalam tanda petik dikatakan bermasalah. Sebetulnya ketika kita menjadi seorang guru, untuk menangani siswa yang bermasalah itu tentunya bukan hanya kewajiban dari guru BK atau bimbingan konseling, namun juga kewajiban kita sebagai seorang guru yang memang setiap hari kita masuk kelas dan kita mengetahui bagaimana kondisi siswa sehari-hari. Jadi alangkah baiknya ketika ada sebuah permasalahan tentunya tidak harus selalu kita langsung menyampaikan kepada guru BK, namun kita bisa melakukan bimbingan konseling terlebih dahulu dari guru mata pelajaran. Baik, siswa bermasalah itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan disiplin dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan bimbingan konseling. Nah, untuk yang pertama, pendekatan disiplin itu adalah merupakan sebuah pendekatan dengan cara melibatkan aturan atau ketentuan ataupun tata tertib yang memang ada di sebuah sekolah tersebut, dan juga kita menegakkan sanksi yang memang harus ditegakkan untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan atau permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kita lakukan dengan pendekatan bimbingan konseling. Nah, untuk pendekatan bimbingan konseling ini berbeda dengan pendekatan disiplin, yang memang kalau disiplin ini harus ada sanksi sebagai sebuah efek jera. Namun dalam pendekatan bimbingan konseling ini, penanganan bagi siswa yang memang bermasalah dengan bimbingan konseling ini lebih mengutamakan sebuah upaya penyembuhan dengan layanan dan juga menggunakan teknik yang ada. Dalam bimbingan konseling ini tidak ada sanksi dan memang ini hanya mengandalkan hubungan interpersonal tentunya yang saling percaya antara guru dan siswa yang tanda petik bermasalah tersebut, sehingga siswa tersebut itu dapat memahami dan juga bisa menerima diri dan juga lingkungannya, serta siswa tersebut dapat mengarahkan diri sehingga dia bisa mencapai penguasaan diri yang lebih baik. Nah, tidak semua masalah sekali lagi itu bisa atau harus ditangani oleh konselor atau guru BK. Nah, ini saya mengutip dari pendapat Sofyan S. Willis tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam masalah siswa. Yang pertama adalah masalah atau kasus yang ringan, yang kedua adalah masalah atau kasus yang sedang, dan yang ketiga adalah masalah atau kasus yang berat. Nah, untuk yang pertama masalah kasus yang ringan itu seperti halnya membolos, kemudian selanjutnya malas, kemudian juga kesulitan dalam belajar, berkelahi, berpacaran yang normal, kemudian juga bertengkar seperti itu ya. Bertengkar dengan teman sekelas yang dianggap biasa saja, itu termasuk ke dalam masalah kasus ringan. Ada juga yang kedua adalah masalah atau kasus yang cukup sedang. Itu seperti halnya gangguan emosional seorang siswa, kemudian melakukan tindakan berpacaran yang menyimpang ya, kemudian berkelahi itu antar sekolah, kemudian kesulitan belajar karena memang dia memiliki gangguan keluarga ya, keluarganya bermasalah, kemudian bisa mencuri, gangguan emosional, dan bahkan asusila. Ini adalah termasuk masalah atau kasus yang sedang. Dan yang terakhir itu adalah masalah atau kasus yang berat. Nah, untuk kasus yang berat ini seperti hanya kecanduan alkohol, kemudian narkoba, melakukan tindak kriminalitas, kemudian ada yang siswa MBA married by accident atau hamil di luar nikah, kemudian pencobaan bunuh diri, berkelahi dengan menggunakan senjata tajam
sampai darah berdarah-darah seperti itu, nah ini termasuk ke dalam kasus yang atau masalah yang berat. Nah, barangkali untuk pemecahan masalah dengan atau cara melakukan bimbingan konseling tidak dengan sanksi, khususnya untuk masalah-masalah yang memang bisa itu berat, ringan ataupun sedang, itu ada beberapa solusi yang saya tawarkan agar bisa ditangani. Yang pertama adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan siswa. Jadi ajak siswa secara pribadi untuk bisa berkomunikasi sehingga siswa tersebut bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan masalah yang dia miliki. Yang kedua adalah dengan cara menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika siswa kita berkomunikasi dengan siswa, jadilah guru yang bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh siswa, sehingga siswa bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, sehingga setidaknya siswa merasa sedikit lega karena sudah bisa menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga itu adalah dengan cara perlakukan siswa dengan baik. Artinya ketika siswa memberikan komunikasi atau curhat atau apapun itu, maka kita harus memperlakukan siswa dengan sangat baik. Anggap mereka adalah anak kita sendiri dan kita tentunya harus dengan kasih sayang yang kita miliki. Kemudian yang keempat itu adalah meminimalisir kontak fisik. Meskipun memang kontak fisik itu bisa dikatakan tanda sayang kepada siswa tersebut, seperti mengelus rambut, kemudian menepuk pundak, merangkul ya dan lain sebagainya. Namun terkadang ini menjadi hal yang memang membuat siswa terganggu ya untuk mengungkapkan atau mengekspresikan permasalahan yang dia miliki. Cukup yang kita lakukan adalah dengan cara menatap siswa tersebut dan kita tersenyum seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah menasehati tanpa menggurui. Nah, ketika seorang siswa itu sedang melakukan konseling dengan kita ya, curhat, ngobrol dan berbicara, maka setidaknya kita tidak harus menghakimi siswa tersebut, namun kita menasehati siswa tersebut tanpa menghakimi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Terkadang apa yang menurut kita tidak baik ternyata yang dirasakan oleh siswa itu sebaliknya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah kita memberikan motivasi ya, motivasi yang konkret kepada siswa tersebut. Bisa dengan cara kita bercerita tentang kisah, kemudian bisa menyaksikan sebuah video motivasi dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita untuk melakukan bimbingan konseling. Ini tahap awal saja ya, karena memang sebetulnya ketika kita melakukan bimbingan konseling banyak sekali cara-cara yang harus kita lakukan dan kita persiapkan, bukan hanya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Namun ini adalah hal-hal yang bisa dibilang ini pertolongan pertama lah ketika kita melihat ada siswa yang memang bermasalah, itu bisa kita lakukan hal seperti tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.